Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Dwi Rahmawati dengan NIM A1L19035, jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal ujian Biokimia 1. Pada materi penyangga dalam tubuh nomor 1, yaitu satu-satunya cara tubuh membuang muatan asam yang sangat besar yang dihasilkan oleh reaksi metabolisme adalah dengan, jawaban saya yaitu mengeluarkan ion hidrogen dalam urin. Alasannya karena konsentrasi ion hidrogen sangat mempengaruhi proses metabolisme. Pengeluaran ion hidrogen dalam bentuk urin asam akan membantu mengurangi jumlah asam dalam tubuh. Nomor 2 selanjutnya yaitu ion hidrogen biasanya dihilangkan dari tubuh sebuah, jawaban saya adalah dengan ekskresi dalam urin. Karena berbagai mekanisme yang turut membantu mengatur konsentrasi ion hidrogen dengan penekanan khusus pada kontrol sekresi ion hidrogen ginjal dan reabsorpsi, produksi, dan ekskresi ion-ion bikarbonat oleh ginjal, yaitu salah satu komponen kunci sistem kontrol asam dan basa dalam berbagai cairan tubuh. Konsentrasi ion hidrogen dalam pH cairan tubuh normal serta perubahan yang terjadi pada asidosis dan alkalosis. Berdasarkan uraian tersebut, jawaban yang tepat adalah sekresi dengan urin. Selanjutnya nomor 3 yaitu saat ventilasi meningkat dan lebih banyak karbon dioksida dikeluarkan dari darah, jawabannya adalah konsentrasi ion hidrogen dalam darah akan menurun. Karena saat hiperventilasi kita akan banyak mengeluarkan karbon dioksida, di mana hal ini akan menyebabkan konsentrasi ion hidrogen dalam darah akan menurun. Selanjutnya nomor 4 yaitu jika pH plasma darah menjadi 7,49 karena zat yang tertelan, semua hal berikut akan terjadi sebagai kompensasi, kecuali jawabannya yaitu sel tubulus menghasilkan lebih banyak amonia daripada glutamat. Alasannya, karena jika pH plasma darah menjadi 7,49 karena zat yang tertelan, maka hal yang tidak mungkin terjadi yaitu sel tubulus akan menghasilkan lebih banyak amonia daripada glutamat. Selanjutnya pada materi karbohidrat. Soal nomor 1 yaitu C6H12O6 adalah rumus molekul untuk karbohidrat, yaitu baik gluktosa dan fruktosa. Alasannya karena monosakarida sering disebut gula sederhana atau simple sugar, adalah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi dengan rumus senyawa C6H12O6 dan berat relatif molekulnya adalah 180. Monosakarida tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut menjadi senyawa gula yang lebih sederhana. Rumus umum adalah CnH2nOn. Monosakarida biasanya tidak berwarna, larut dalam air, dan padatan kristal. Contoh monosakarida adalah glukosa, galaktosa, dan juga fruktosa. Berdasarkan uraian tersebut, maka jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu baik gluktosa maupun fruktosa. Soal nomor 2, yaitu ini semua adalah properti monosakarida, kecuali C, gula ganda. Karena properti monosakarida yaitu meliputi gula yang digunakan untuk energi dan rasio 1:2:1. Jadi yang tidak termaksud yaitu gula ganda. Selanjutnya nomor 3 yaitu ini semua adalah sifat disakarida, kecuali jawabannya adalah rasio 1:2:1. Karena sifat disakarida yaitu yang pertama adalah mempunyai rasa manis, yang kedua larut dalam air, dan yang ketiga terhidrolisis menjadi 2 monosakarida sejenis ataupun berlainan jenis. Sedangkan sifat yang keempat adalah ada yang bersifat sebagai gula pereduksi dan ada yang bukan merupakan gula pereduksi. Jadi berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah rasio 1:2:1. Selanjutnya nomor 4 yaitu dua kelompok apa yang dikeluarkan dari monosakarida untuk membentuk disakarida atau polisakarida. Jawabannya yaitu gugus hidrogen dan hidroksil. Karena salah satu contoh reaksi pembentukan disakarida yaitu C6H12O6 ditambah C6H12O6 yang menghasilkan monosakarida dan C12H22O12 ditambah H2O yang menghasilkan disakarida. Dalam reaksi tersebut di atas terjadi pelepasan air. Selanjutnya, rumus umum monosakarida adalah CnH2nOn. Karena monosakarida sering disebut gula sederhana atau simple sugar adalah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Monosakarida tidak berwarna, merupakan kristal padat yang mudah larut dalam air, tetapi tidak larut dalam pelarut nonpolar.
Kebanyakan monosakarida mempunyai rasa manis dengan rumus empiris CH2ON. Jadi jawaban yang tepat adalah CnH2NON. Selanjutnya nomor 6 yaitu gula aldosa adalah gliserosa karena aldosa adalah monosakarida atau gula sederhana. Selanjutnya nomor 7 adalah jumlah isomer glukosa adalah jawabannya adalah 16. Karena senyawa-senyawa yang mempunyai rumus bangun sama tetapi berbeda dalam konfigurasi keruangan dikenal sebagai stereoisomer. Selanjutnya nomor 8 yaitu gula yang ditemukan dalam DNA adalah deoksiribosa. Deoksiribosa ditemukan dalam DNA atau deoksiribonukleik acid. Selanjutnya pada materi protein dan asam amino. Nomor 1 yaitu manakah dari asam amino berikut yang memiliki muatan negatif bersih pada pH fisiologis minus 7,4. Jawabannya adalah asam glutamat. Karena gugus R yang paling bersifat hidrofilik adalah gugus R yang mempunyai neto negatif atau positif. Asam amino pada pH 7 mempunyai muatan negatif, yaitu asam aspartat dan asam glutamat, sehingga pilihan A, yaitu asam glutamat, adalah jawaban yang paling tepat. Nomor 2, yaitu pernyataan manakah yang tidak benar tentang rantai samping asam amino. Jawabannya itu selalu bermuatan dan ada di semua asam amino, karena berdasarkan rantai samping penyusunnya, asam amino diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu kelas pertama, gugus R nonpolar atau hidrofobilik, yang kedua adalah gugus R netral atau tidak bermuatan polar, dan yang ketiga, gugus R bermuatan positif, dan yang keempat adalah gugus R yang bermuatan negatif. Berdasarkan uraian di atas, maka jawaban yang tepat adalah selalu bermuatan dan ada di semua asam amino. Selanjutnya, nomor 3, yaitu mengapa pKa merupakan properti penting dalam suatu senyawa. Jawabannya itu, ini adalah kemampuan suatu senyawa untuk melepaskan proton ke dalam larutan. Alasannya karena pKa adalah kemampuan suatu senyawa untuk melepaskan proton ke dalam pelarut. Dalam kondisi setimbang, nilai pKa tergantung pada senyawa itu sendiri dan pelarut yang digunakan, sehingga jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya nomor 4 adalah mengenai polipeptida. Pernyataan manakah yang salah? Pernyataan yang salah di sini yaitu dapat membentuk konfigurasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Karena rantai linear asam amino tidak memiliki struktur yang stabil sehingga tidak dapat membentuk konfigurasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Selanjutnya nomor 5 yaitu pernyataan mana yang tidak cocok. Menurut saya yaitu struktur kuaternar berhubungan dengan struktur linier dasar suatu protein. Alasannya karena beberapa protein tersusun atas lebih dari satu rantai polipeptida. Struktur kuartinen menggambarkan subunit-subunit yang berbeda dipakai bersama-sama membentuk struktur protein. Selanjutnya pada materi struktur sel dan fungsinya. Organel ini nomor pertama yaitu organel ini berfungsi dalam respirasi sel. Jawabannya itu mitokondria, karena mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi seluler, menghasilkan energi atau ATP, dan molekul pembawa energi siap pakai. Nomor 2 yaitu materi genetik terkandung di dalam titik-titik sel. Jawabannya adalah nukleus, karena nukleus merupakan inti sel yang menjadi pusat komando pada sel eukariotik. Nukleus biasanya merupakan organel yang paling menonjol dalam sel karena menyumbang sekitar 10% dari volume sel. Nomor 3 yaitu titik-titik mengontrol apa yang masuk dan keluar sel. Jawabannya itu membran sel, karena seperti yang kita ketahui bahwa membran sel memiliki peran penting yang berfungsi untuk mengatur zat yang keluar masuk ke dalam sel. Hal ini juga akan mendorong fungsi lainnya, yakni sebagai transport molekul dan tempat pertukaran zat. Selanjutnya yaitu nomor 4, struktur mana yang secara langsung bertanggung jawab atas pembentukan protein di dalam sel. Jawabannya adalah ribosom, karena ribosom adalah organel sel yang berperan sangat penting dalam proses pembuatan protein di dalam sel alias sintesis protein. Terdiri dari 2 subunit berbeda, yaitu ribosom lebih berperan pada proses translasi dibanding transkripsi sel. Selanjutnya nomor 5, gambar ini adalah menunjukkan gambar sel tanaman, karena dari gambar tersebut sangat terlihat jelas bahwa struktur sel tanaman, karena terdapat dinding sel yang mana tidak terdapat pada sel hewan.
Selanjutnya, nomor 6, yaitu kantung di dalam sitoplasma yang penuh dengan cairan tanaman memiliki satu yang besar menyimpan makanan, air, dan yang lain-lain. Jawaban saya yaitu vakuola. Alasannya karena kantung di dalam sitoplasma yang penuh dengan cairan atau tanaman yang besar menyimpan makanan, air itu disebutnya vakuola. Selanjutnya nomor 7, struktur manakah yang ditemukan dalam sel tumbuhan dan bukan pada sel hewan? Jawabannya di sini sangat jelas, yaitu dinding sel, karena struktur yang ditemukan dalam sel tumbuhan dan bukan pada sel hewan adalah dinding sel. Hal ini disebabkan karena keberadaan dinding sel akan mengganggu pergerakan hewan, karena dinding sel ini sifatnya kaku, sementara pergerakan hewan itu sangat dinamis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.